Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to give you the explanation of how to make passive sentences in English ya. Jadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu um, susah-susah sedap ya. Seperti apa kalimat pasif itu? Contoh kalimat pasif dalam bahasa Indonesia nah seperti begini. Teman-teman, saya membeli makanan. Nih, ada imbuhan mem di sini. Ini bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif. Sedangkan dirubah menjadi kalimat pasif seperti makanan dibeli oleh saya. Jadi, imbuhan mem dirubah menjadi di. Nah, ini kalimat pasif ya. Misalnya contoh yang lain lagi, kami membangun rumah. Ini kalimat aktif, membangun rumah. Sedangkan dirubah menjadi kalimat pasif, rumah dibangun oleh kami. Kenapa ini tanda kurung? Ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Jadi di itu, imbuhan di itu kalimat, contoh kalimat pasif. Contoh kalimat pasif yang lainnya yaitu bukan saja imbuhan di, tetapi juga ya, terkejut misalnya. Kemudian, sorry, kemudian uangku terpakai ya, selain imbuhan di, juga dijadi dimasukkan ke kategori kalimat pasif, terpakai. Pencuri itu tertangkap ya. Tertangkap itu kalimat pasif juga. Oke, nah sekarang bahan-bahan yang dibutuhkan ya pemirsa dalam menggunakan kalimat pasif yaitu subjek. Nanti saya akan kasih penjelasan. Subjek itu yaitu di sini ada I, tahu mungkin teman-teman I itu saya, you, we, they, he, she, it. Nah, ini subjek dari sebuah kalimat. Kemudian bahan berikutnya itu to be. Ya, am, bentuk lampaunya was, are, bentuk lampaunya were. Jadi you, we, are itu harus menggunakan are. Bentuk lampaunya were. He, she, it, dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, ini untuk benda mati dan hewan ya. To be-nya is, bentuk lampaunya was. Kemudian bahan yang dibutuhkan ketiga yaitu verb 3. Ya, nanti kalau belum paham nanti kita latihan. Kalimat pasif jika menggunakan modals. Modals itu ini modals ya. Will, akan, would, bentuk lampau dari will, can, bisa atau mampu, sama juga could ya. Bisa atau mampu. Maaf ini bukan titik tapi koma ya. May, boleh. Might juga boleh ya. Bentuk lampau dari may. Should, seharusnya, must, harus, shall, akan. Kemudian diikuti dengan to be ya rumusnya. Kemudian verb bentuk ketiga. Oke, kalimat pasif jika menggunakan perfect tense atau dalam arti telah di sini ya. Maaf. Subjeknya I, you, we, they, she, he. Perfect tense-nya have, has, had ya. Ini telah, bukan punya di sini, tapi telah. Kemudian ada to be, kemudian ada bentuk ketiga ya. Sama apa itu verb bentuk ketiga? Nah, ini ada build, bentuk ke-1, bentuk keduanya lampau, build. Bentuk ketiganya yaitu menggunakan perfect build ya. Ini tinggal dibaca saja ya pemirsa. Nah, mungkin pemirsa sangat belum paham, nanti kita berlatih ya. Oke. Nah, kemudian kita akan ke word untuk berlatih ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai bahan latihan kalimat pasif sentences atau passive sentences dalam bahasa Inggris. Di sini tanda yang di bold di sini merupakan kata kerja yang dibentuk ke dalam kalimat pasif, yaitu dibangun, kemudian dicat, terbuat. Ini semuanya kata kerja pasif ya, terbagi, dirancang, dimanfaatkan ya. Jadi bukan memanfaatkan, tapi dimanfaatkan. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat satu persatu ya. Nah, sekarang kalimat pertama, rumahku dibangun sekitar 5 tahun yang lalu. Ini berarti kejadiannya sudah lewat ya, di masa lampau ya. Jadi harus menggunakan tensesnya past tense ya. Rumahku itu yaitu my house.
Nah, oke. Nah, dibangun itu yaitu build ya, tapi nah ini nih, dibangun. Kita lihat di sini. Rumahku itu masuknya ke bentuk it ya, kategori it. Nah, yang ini pemirsa yang ditujukan sama kursor saya it itu kata ganti untuk kata benda sama binatang gitu ya, bisa diganti dengan it ya. Di rumahku itu masuk kategori it ya. To be-nya yaitu is ya. Tapi karena 5 tahun yang lalu jadi sudah lewat, makanya to be-nya was ya. Jadi rumahku itu masuk kategori it. Tapi it-nya jangan dibawa lagi karena sudah ada my house ya. Terus to be-nya was karena lampau 5 tahun yang lalu. Jadi my house kemudian was ya. Kemudian bentuk kata kerja ketiga untuk dibangun ya apa? Lihat kata kerja ketiga untuk membangun. Nah, ini. Nah, ini. Ini kata kerja pertama build. Ini artinya membangun build ini. Kata kerja keduanya build. Nah, kata kerja ketiganya yaitu build. Jadi kita menggunakan kata kerja ketiga. Ya, kebetulan kata kerja ketiga untuk build sama dengan kata kerja kedua. Jadi build, was build ya. Was build. Was build dibangun sekitar 5 tahun yang lalu ya. Sekitar itu apa pemirsa? Around 5 tahun yang lalu, 5 years. Oh, sorry. Salah ketik ya, pemirsa. Around 5 years. Kenapa pakai S? Karena lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 harus pakai S. Kalau 1 year aja ya. 5 tahun yang lalu adalah ago. Jadi my house was built around 5 years ago. Saya kasih tanda ya. Ini bentuk kata kerja ketiganya ya. Oke. Kemudian apalagi kalimat kedua? Pada waktu itu, koma ya, pada waktu itu ya, bisa at that time, koma ya, at that time. Rumahku dicat putih. Ini ada bentuk pasif dicat putih ya. My house. Nah, dicat putih. Rumus pasif tadi apa? Dicat putih. My house itu masuk kategori it ya. Atau kategori it. Kemudian to be-nya is, tapi karena lampau, was ya. My house was dicat. Mana cat? Nah, ini cat, mengecat paint ya. Bentuk ketiganya painted. Bentuk keduanya painted. Kebetulan sama dengan bentuk ketiga painted ya. Jadi my house was painted white. Nah, oke, titik lagi. Oke, kemudian kalimat ketiga. Oh, masih belum, masih ada dan ya. Belum titik. Jadi N. Nah, N-nya apa? Dan apa? Terbagi menjadi beberapa ruangan. Terbagi apa bahasa Inggrisnya bentuk ketiga? Masih kan terbagi, masih bentuk pasif ya. Jadi terbagi bentuk ketiganya. Ini divide ya. Nah, divide itu membagi ya. Bentuk ketiganya divided, bentuk keduanya divided kebetulan sama dengan bentuk ketiga divided. Jadi oke, my house was painted white, bukan whiten ya. White and divided. Nah, dibagi menjadi beberapa ruangan. Dibagi into beberapa ruangan, room. Nah, kenapa pakai S rooms-nya? Karena kan beberapa, lebih dari 1. Oke, kemudian sebuah taman yang indah sedang dirancang di halaman rumahku. Ini yang merepresentasikan
kalimat pasif ya. Oke, kemudian sebuah taman yang indah. Taman itu garden, indah itu beautiful. Jadi bukan garden beautiful, tapi a beautiful garden dibangun. Oh, dirancang ya, dirancang. Nah, kita bentuk ketiga lagi, dirancang. Merancang itu mana? Nah, ini merancang. Design ya, designed. Kemudian bentuk ketiganya sama dengan kedua, designed. Oke. Kemudian sebuah taman yang indah tadi masuk kategori apa pemirsa? Ya, oke ya. Nah, sebuah taman yang indah kan benda, jadi masuk kategori it ya. Kemudian to be-nya is. Kemudian was. Nah, karena ini bukan lampau, jadi kita menggunakan is ya. Is dibangun. Kan ada sedang ya. Karena ada kategori sedang di sini. Karena ada sedang, makanya dia harus menambah dengan rumusnya being ya. Kan sedang dibangun. Membangunnya apa? Bahasa Inggris membangun itu ini nih. Build. Bentuk keduanya build. Bentuk ketiganya build. Oke. Jadi dibangun. Is being built. Ya. Is being built di halaman rumahku. In my house yard. Nah, in my house yard. Sehingga itu so, koma ya. So, rumahku tadi rumahku bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa. Bisa itu bahasa Inggrisnya can. Nah, coba di sini. Nah, ini models. Bisa itu masuknya models ya. Masuknya ke can ya. Berarti dia harus menggunakan to be karena kalau ada dalam kalimat pasif ada models ya, maka harus ditambah be. Oke. Pokoknya kalau nggak ngerti lihat aja di sini ya. Be ya. Oke. Kemudian dimanfaatkan. Mana dimanfaatkan? Memanfaatkan, menggunakan itu sama dengan use di sini ya. Kemudian bentuk ketiganya used. Kita menggunakan bentuk ketiga used. Bentuk kedua dan ketiga sama used ya. Nah, can be used. Nah, bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul as the tempat berkumpul gathering place untuk keluarga besar saya. Sorry. Place for my big family atau extended family. Keluarga besar itu ada kakek, nenek, bibi, paman, dan lain sebagai extended family. Ya, gitu. Jadi, mana kalimat pasifnya, kata kerja yang menunjukkan kata kerja pasifnya ini. Selalu ada to be. Oke. Ini juga was built, ya. Kemudian divided. Kemudian ini sedang. Kalau sedang ada is being ya, pakai is being. Kemudian ada be used. Nah, ini yang menunjukkan kata kerja pasif ya. Di yang dimulai dengan imbuhan di. Oke. Begitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham boleh tulis di komentar, nanti saya akan jelaskan kalau saya ada waktu dan saya usahakan ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next in the next what is it program.